Salafi Wahabi Wahabi berakhiran Salafi Wahabi Wahabi Salafi Wahabi Wahabi Salafi Wahabi orang Wahabi kelompok Wahabi. Kalau ajaran Wahabi Kitab ini cukup modal kita untuk berdebat dengan Wahaboy. Maka Wahaboy itu takut dia untuk berdebat dengan kita. Karena kita dengan 64 halaman ini saja selesai menjawab tuduhan mereka. Maka 64 ini cukup ini untuk melawan Ungge petang tu. Tak perlu kitab setebal-tebal itu, tak perlu, ini aja. Dia mengatakan yang NU firqah dhalah, ini penyusunnya. Ini yang muassis pendiri daripada NU. Tengok bahasa beliau, Masya Allah, Tabarakallah. Bahasanya bahasa orang alim, bahasanya bahasa orang yang ketika Saudi Arabia, Raja Saud itu mengundang semua orang Islam di seluruh dunia akan mengadakan muktamar di Mekah. Komite Hijaz, artinya komite untuk menangani masalah praktek keagamaan di negeri Hijaz. Hijaz itu nama lain dari Mekah Madinah. Jazirah Arabia sebelah barat yang meliputi Mekah, Madinah, Jeddah dikuasai oleh pasukan tentara Wahabi yang langsung dipimpin oleh Raja Abdul Aziz bin Abdurrahman bin Muhammad bin Saud. Maka mereka melakukan hal-hal yang bertentangan dengan prinsip Ahlussunnah wal Jamaah, yaitu membongkar situs-situs sejarah, bahkan sampai kuburan-kuburan para sahabat. Di Ma'la itu ada kuburannya Sayyidah Khadijah, Asma binti Abu Bakar, Abdullah bin Zubair, ulama-ulama semua dibikin rata dengan tanah. Kemudian situs sejarah juga dibongkar, makom Syafi'i, tempat mengajarnya Imam Syafi'i. Terakhir akan membongkar makom Hadrati Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam dan Sayyidina Abu Bakar Umar. Baru Kiai Hasyim Asy'ari, Kiai Wahab, dan kiai-kiai tersentak mendengar bahwa kuburan Nabi Muhammad akan dibongkar. Segera dibentuk Komite Hijaz. Saudi Arabia di bawah kekuasaan Muhammad bin Abdul Wahab menerapkan pemerintahan dan menerapkan Islam menurut paham Wahabi. Yang boleh hidup hanya mazhab Wahabi. Mazhab 4 tidak boleh. Yang itu tidak cocok, bahkan dianggap berbahaya oleh para pemimpin Islam Indonesia, kiai-kiai di Indonesia. Jadi kiai-kiai di Indonesia ingin menyampaikan hal ini kepada Raja Saudi Arabia. Nah, maunya kiai-kiai ini nunut delegasi ke muktamar khilafah di Mekah itu. Tapi kemudian tahu-tahu nama Kiai Wahabi, alasannya karena kiai pesantren belum punya organisasi. Penghapusan nama Kiai Wahabi ini menimbulkan kekecewaan, ya katakanlah mungkin juga kemarahan di kalangan pesantren. Maka kiai-kiai berkumpul, kesimpulannya kiai-kiai terutama di dalam Komite Hijaz merasa wajib harus ada organisasi para ulama Ahlussunnah wal Jamaah di Indonesia. Maka organisasi itulah yang kemudian disebut Nahdlatul Ulama. Begitu akan berangkat ke Saudi Arabia, delegasi Komite Hijaz ini sudah atas nama Nahdlatul Ulama. Surat yang dibawa oleh Kiai Wahab kepada Raja Saudi juga sudah atas nama Nahdlatul Ulama. Berangkat ke Jeddah, diterima oleh Raja Abdul Aziz, menyampaikan salam umat Islam seluruh negeri Jawa, dan memohon satu, para tamu Allah baik yang umroh maupun yang haji selama berada di Mekah, Madinah, Jeddah diberi kebebasan beribadah sesuai dengan mazhabnya masing-masing. Yang kedua, imam dan khotib Masjidil Haramain digilir. Misalkan satu minggu ini bermadzhab Hanafi, minggu depan mazhab Maliki, minggu depan mazhab Syafi'i, minggunya lagi mazhab Hambali. Yang ketiga, mohon dengan sangat makom Hadrati Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam dan Abu Bakar Umar jangan dibongkar. Yang dikabulkan cuma yang satu ini yang dikabulkan, yang khutbah digilir dan kebebasan cara beribadah itu tidak dikabulkan. NU niku didirikan gawe merangi Wahabi. NU didirikan gawe jaga akidah Ahlussunnah wal Jamaah.
Lah kok saiki malah bareng-bareng gandeng renteng besangan karo Wahabi. Dan iku padha Mbah Hasyim napa beda? Padha Mbah Wahab napa beda? Padha Mbah Bisri napa beda? Lek ketarane padha tibake beda, niku sakjane rada munafik. Tahsabuhum jami'a wa qulubuhum syatta. Cirine tiyang munafik disawang ketarane niki padha. Disawang ketarane ya kumpul ning atine ora. Tantangan semakin berat, tantangan semakin kompleks, semakin serius. Dulu Wahabinya di sana, waktu NU dibentuk, Wahabinya di Saudi sana. Sekarang Wahabinya di mana? Kali Tanjung, As-Sunnah, Salim Bajri, Yusuf Baisa. Dari depan mata kita Wahabinya. Di mana lagi? Banyak ya, di mana lagi? Di mana lagi? Cirebon. Di Kuningan, di sekeliling kita. Dulu Wahabinya di sana, di Saudi, sekarang di tengah-tengah kita. آياته تروي المدى وصفاته نبع الهدى نلقى الجنان بحبه لن تستقيم حياتنا إلا به هو القرآن والفرقان إليه تنصت الأكوان وفيه تعطر الآذان والقرآن ضياء يملأ الآفاق ونور يبعث الأشواق. Dan yang dicap Wahabi sama-sama dicap Wahabi. Jadi Muhammadiyah sudah lebih dulu dicap Wahabi. Nah, kemudian ada yang lebih tegas, maka cap Wahabinya. المدينة فيها بركة، بركة المدينة من 1400 سنة. هذه البركة، المدينة حرم، النبي صلى الله عليه وسلم قال من أحدث فيها أو آوى محدثا فعليه لعنة الله والملائكة والناس أجمعين.